Saya Ayi Laili Mahfudho di sini akan mempresentasikan strategi dan substansi dakwah Khulafaur Rasyidin. Sebelumnya di sini saya akan mengulas sedikit tentang pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin-pemimpin umat Islam, pengganti atau penerus Rasulullah setelah beliau wafat, yang mereka ini terdiri dari sahabat-sahabat Rasulullah untuk menyebarkan agama Islam. Dalam materi kali ini kita akan membahas tentang strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Dalam hal ini terdapat dua bidang. Yang pertama tentang prestasi kebijakan pemerintahan Khulafaur Rasyidin, dan yang kedua tentang substansi dakwah Khulafaur Rasyidin. Perlu diketahui, Khulafaur Rasyidin adalah sahabat-sahabat Nabi, dan beliau ini diantaranya yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Dari keempat inilah yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang Abu Bakar As-Siddiq. Kebijakan dan strategi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, memerangi nabi palsu. Yang kedua, memerangi orang murtad dan ingkar membayar zakat. Dan yang ketiga, membukukan Al-Quran. Dalam pembukuan Al-Quran ini, Abu Bakar menghimpun naskah-naskah Al-Quran yang ada di pelepah daun kurma, tulang belulang, dan batu-batu. Dan yang keempat ialah memperluas wilayah kekuasaan Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan khalifah kedua, yakni Umar bin Khattab. Kebijakan dan strategi Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama, pengembangan wilayah Islam. Yang kedua, membagi wilayah pemerintahan Islam. Yang ketiga, mengeluarkan undang-undang untuk pemerintahan Islam. Dan yang keempat, membentuk beberapa dewan untuk menjalankan pemerintahan dalam Islam. Yang kelima, menetapkan kalender Hijriah yang merupakan kalender umat Islam. Dan yang keenam ialah membentuk Baitul Mal untuk kesejahteraan umat Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang khalifah ketiga, ialah Utsman bin Affan. Kebijakan dan strategi Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama, perluasan wilayah. Yang kedua, standarisasi Al-Quran. Dalam hal ini, Khalifah Utsman menyamakan antara perbedaan bacaan dalam Al-Quran yang digunakan sampai saat ini yang dikenal dengan istilah Rasm Utsmani. Selanjutnya, pengangkatan pejabat negara. Dan yang kelima ialah pembangunan fisik. Salah satunya yang bisa kita lihat adalah pembangunan Masjid Nabawi. Dan yang selanjutnya ialah membentuk armada laut, pasukan militer umat Islam, untuk mempertahankan wilayah Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib.
yang mana beliau adalah khalifah terakhir dari jajaran Khulafaur Rasyidin. Kebijakan dan strategi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, penggantian pejabat lama dengan yang baru, mengganti pejabat yang telah dibentuk oleh Khalifah Utsman. Yang kedua, menghadapi para pemberontak. Yang ketiga, penarikan kembali tanah hadiah. Yang keempat, memindah pusat pemerintahan ke Kufah. Dan yang kelima ialah memberi tunjangan kepada orang muslim melalui Baitul Mal yang telah dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk mensejahterakan umat muslim pada masa itu. Sekiranya sekian yang dapat saya sampaikan tentang substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.